Satu abad terakhir, kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas pranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Kita ingat penguasa Prancis sebelum revolusi Prancis 1789, banyak yang absolut. Louis XIV, Louis XVI, bahkan dikatakan l'état c'est moi, negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya, keadilan adalah saya, suara rakyat adalah saya. Jangan-jangan mengatakan Tuhan adalah saya. Ini yang sejarah melakukan koreksi terus-menerus dan terjadi di banyak belahan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, SBY Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI yang ke-6, ya, tampaknya sedang menampar Mukidi. Jadi memang hari-hari ini setelah Jokowi itu menuding ada tokoh besar, ya, yang menggoreng atau yang mendanai, yang nyponsori persoalan ijazah palsu Jokowi, kemudian disebut itu berasal dari Partai Biru, sebuah perang terbuka terjadi antara kubunya SBY, Partai Demokrat, AHY, dan seterusnya, dengan Jokowi sama termul-termulnya, ya, yang sudah barang tentu juga melibatkan PSI. Meskipun pada saat Kongres PSI kemarin, ya, ada utusan Demokrat ke sana, tetapi itu bukan AHY, ya, lapis 2 atau lapis 3 lah, sekedar untuk jaga muka aja. Tetapi permainan yang ada di dalam, situasi yang ada di dalam setelah tudingan itu, ya, SBY, ya, dengan nada serius, bahkan kayaknya menahan marah di dalam pidatonya peradaban, World Disorder and the Future of Our Civilization, ya, kemarin, pemirsa, tampak sekali bahwa dia sedang menampar Mukidi. Jadi seluruh isinya atau bagian terbesar dari isinya itu betul-betul nampar Mukidi. Cuma memang pertarungan ini, ya, atau peperangan ini yang bergejolak itu memang tampaknya akan semakin menguat karena memang ada rivalitas yang kencang. SBY juga sangat penting mendorong anaknya AHY untuk bisa bertarung di 2029 dan menginginkan dukungan dari Prabowo, bisa jadi, atau mungkin Prabowo AHY. Di sisi lain, ya, itu ada Jokowi yang seluruh hidupnya tampaknya tergantung pada apakah nanti Gibran di tahun 2029 itu bisa tarung apa enggak. Jadi ini tampaknya adalah pertarungan hidup dan mati, dan semakin hari semakin terbuka, ya, tamparan ini. Saya kira setiap kata-kata SBY akan diterima oleh Jokowi dan lain sebagainya kalau dia merasakan ini betul-betul sebagai sebuah tamparan. Ya, ini sosok SBY yang kemudian menjelaskan sejumlah faktor suatu negara yang kuat itu bisa jatuh, ya. Kita tahu semua, pemirsa, pada saat akhir dari masa pemerintahan SBY itu situasi di Indonesia itu normal banget, sejumlah perbaikan adalah, dan itu akhirnya jatuh ketika muncul sosoknya Jokowi. Ya, gimana nggak jatuh? Korupsi merajalela, utang gede-gedean, ya kan? Pelanggaran hukum yang dilakukan penguasa seenaknya, ya, bahkan membuat undang-undang sehari bisa jadi karena arogansi dan karena pelecehan yang dilakukan oleh penguasa terhadap pranata hukum yang ada di Indonesia. Contoh yang paling kuat itu adalah tentang pelanggaran yang terjadi pada pencalonan cawapres itu, memaksakan diri sedemikian rupa seolah-olah kalau dicap oleh Mahkamah Konstitusi itu semuanya sudah beres. Tetapi itu sebetulnya melukai hati banyak orang, ya.
Dan itulah pelecehan hukum yang dilakukan oleh seorang pemimpin menurut SBY. Dia katakan begini, 1 abad terakhir kita kerap menyaksikan negara yang kuat itu jatuh. Seolah-olah negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas pranata hukum, ya, di atas sistem yang adil dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Ya, jadi langsung itu tamparannya itu keras banget, pemirsa, ya. Karena memang kelihatan sekali mana ada aturan pemerintah yang tidak dimanipulasi, ya, ketika Jokowi itu menjadi penguasa. Gampang semua, ya. Satu-satunya rancangan undang-undang, kalau boleh dikatakan seperti itu, yang tidak mampu disahkan zamannya Jokowi, ya, dan seterusnya digagas hampir 2 dekade, ya, sampai zamannya Prabowo ini adalah persoalan tentang perampasan aset yang melibatkan aset koruptor. Bahkan DPR saja ketika ada KPK itu punya gagasan melepas masker dari wajah para maling uang rakyat, dia nggak setuju. Tandanya apa? Mereka malu kalau ketahuan wajahnya, kan, para maling. Dan kenapa DPR malu? Ya kan, wong ini maling kok yang dimaksudkan supaya buka masker. Ya potensinya tinggi di DPR itu, ya itu harus diakui itu anggota DPR itu. Kalau enggak, pasti dia sangat mendukung seperti ini. Hanya maling yang melindungi maling itu. Nah, ini ilustrasinya memang banyak banget, ya, seperti dikatakan tadi, ya, di forum World Disorder, ya, dunia yang kacau dan masa depan peradaban kita. Peradaban Indonesia itu peradaban apa? Kalau yang dimaksud masa depan peradaban kita itu, ya, bisa jadi yang dimaksud itu adalah peradaban umat manusia saat ini. Kalau peradaban Indonesia, mananya yang sekarang itu beradab dari rejim ini kepada rakyatnya? Kita ingin sebutkan, ya kan? Yang terakhir ini, pemirsa, PPATK blokir rekening-rekening itu, ya, tanpa babi bu. Hanya 1 indikasinya saja, tidak digunakan selama 3 bulan, langsung diblokir, ya. Ini kan bukan arogansi, kebodohan dari rejim dan bisa menjadi pembunuh rakyat. Orang ngambil duit, ya, nggak bisa, akhirnya untuk biaya perawatan orang tuanya dan lain sebagainya, akhirnya tidak bisa diambil uangnya sampai mati. Nanti itu orang-orang kayak begini ini dilaknat itu, ya, karena kebodohan dia, ya, tanpa kecermatan yang memadai. Kalau blokir itu kepada uang hasil korupsi, ya no problem. Tetapi dia mungkin memudahkan pekerjaan, udah blokir aja, ya, 3 bulan nggak dipakai rekening ini. Nah, kalau seperti itu ya hancur sudah, ya. Nah, di sini SBY memang menceritakan banyak, gitu kan. Tetapi bahasa SBY dengan ekspresi wajahnya dan lain sebagainya, semuanya tertuju kepada Jokowi, ya, tamparan. Tetapi apakah Jokowi merasa apa tidak itu urusan lain. Tapi saya kira bagus saja terjadi pertempuran terbuka karena dua-duanya sangat berkepentingan. AHY lewat tahun 2029 kayaknya tidak ada artinya. Ya, SBY, AHY memang gede di kampungnya, kan, di partainya sendiri, tetapi di luar nggak ada gitu loh, bukan petarung gitu, ya. Apalagi Gibran Rakabuming. Ya, ini memang pertarungan antara Jokowi dengan AHY. Jokowi duitnya banyak, termulnya banyak, tetapi persepsi publik kepada Jokowi habis. SBY mungkin duitnya nggak banyak, tetapi dia relatif bersih. Nah, kita tidak tahu nantinya akan seperti apa. Tetapi saya kira saling menampar dua tokoh ini nggak apa-apa, bagus saja, ya. Jangan hanya persoalan orang para aktivis saja yang dihadapi oleh Jokowi, tapi juga yang lain-lain yang mungkin juga terlibat dalam berbagai kasus, ya, ini dibongkar satu sama lain saja. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.